santai. Teman-teman tahu tidak apa itu antropologi atau apa itu antropologi fakultas? Sebelumnya ada yang sudah tahu? Oke. Nah, jika ada yang belum tahu apa itu antropologi fakultas, nanti akan dijelaskan atau dibawakan oleh pemateri kita, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah yang terhormat Bapak Dr. Dede. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Mas Syadi. Bersama ini rekan mahasiswa buat semangat energi menjadi lebih mudah kembali, sama seperti memori menjadi mahasiswa di tahun 90-an. Dan setting pendana ini juga sekaligus menarik semua pengalaman masa lalu. Kami hampir di bagian terakhir dari penyelesaian studi 1 ada di Kendal, jadi kita merasakan dirinya Kendal. Ya alhamdulillah ada orang Kendal yang mungkin karena kuliah Kendal. Jadi saya bersyukur dan saya hormati para pengurus Ormawa yang hadir, terutama sekali moderator ini Bung Dimas yang ganteng. Saya berguru karena terlalu ganteng. Baik, teman saya sehat. Pengalaman-pengalaman yang disahkan tadi itu hanya tumpukan-tumpukan catatan di kertas. Ya, kalau kita mulai itu bisa selesai materi ini belum selesai dibacakan. Tapi poinnya bukan di sana. Poinnya adalah bahwa setiap proses itu akan meninggalkan jejak, dan jejak itulah yang biasa kita sebut sebagai profil. Jadi kita semua ini sedang mencipta profil. Hadir di Tondano ini untuk menciptakan profil kita. Nah, bagaimana rupa profil kita di waktu-waktu mendatang itu sangat bergantung dari proses yang kita lakukan. Sebagai mantan mahasiswa juga, tentu sebelum berada pada posisi sekarang ini pernah menjadi mahasiswa. Pengalaman di organisasi kemahasiswaan yang bersama seperti yang kalian temui, bergabung di HMPS, atau di jurusan kami kebetulan ada struktur HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, lalu di bawahnya ada himpunan mahasiswa program studi, lalu di atasnya ada senat mahasiswa. Jadi aktif sebagai ketua di HMPS program studi, lalu kemudian menjadi pengurus di HMJ, lalu menjadi pengurus di senat mahasiswa fakultas, lalu kemudian terus menjadi pengurus di senat mahasiswa situ. Di ekstra kemahasiswaan bukan hanya di internal, tapi juga ada organisasi yang biasanya juga akan menjadi pilihan teman-teman juga. Ada yang aktif di HMI, himpunan mahasiswa Islam, ada yang aktif di PMI, ya, ada yang aktif di IMM, mungkin juga akan aktif di organisasi lainnya di OKPI atau OKP, organisasi pendidikan Islam atau organisasi kebudayaan, ada di KNPI, ya, dan yang lain. Sama juga yang kami lalui tahun 94 juga pernah lulus seperti Anda semua juga pakai AIK sebagai peserta tingkat 1 atau bagian kepemimpinan tingkat dasar tingkat 1 di himpunan
Ya alhamdulillah dari seluruh proses yang ada itu yang saya sebut tadi, menambah profil. Nah, profil apa yang harus dikejar di sana? Profil kompetensi. Jadi kompetensi kita ke depan ini akan sangat bergantung dari proses kita ini, dan proses itulah yang akan memberi warna pada profil kita. Nah, bagaimana rupa performansi kita di waktu-waktu mendatang itu sangat dari proses yang sekarang kita lakukan. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, tidak mudah untuk bisa hadir dalam kegiatan seperti ini. Selain karena hadir itu bayar lagi, ya bayar ya, iya bayar lagi, datang ke sini lagi, jadwal makannya ditentukan, jam sekian baru makan, tidurnya ditentukan, nanti bangunnya jam berapa, terus tidurnya jam berapa. Kita ini kan seringkali sudah agak susah untuk diatur-atur. Kenapa? Karena hampir semua ini dikendalikan oleh kita sendiri. Jadi rasanya jadi individu yang mau bisa diatur itu luar biasa. Nah, keluar biasa itu kita sampai sekarang kita masih berada di sini. Kita masih berada di sini dan tidak melakukan upaya untuk keluar dari kelompok. Nah, berarti kita sudah melalui tahapan-tahapan ujian dalam rangka pembentukan jati diri, dalam rangka pembentukan profil itu. Ini akan kita lalui sampai berakhir kegiatan dan dicoba. Yang ada di sekarang ini akan menentukan profil Anda di waktu-waktu. Nah, saya yakin dan saya itu sangat catat apa yang saya sampaikan pada ini, karena begitulah juga yang disampaikan oleh para mentor baik yang dulu. Kalau Anda mau proses yang baik, kita nanti ke depan juga akan mulai hasilnya. Ya. Baik, saya diamanai oleh teman-teman untuk membawa materi. Sebelumnya saya tidak pernah dengar ini materi. Ini cukup kreatif juga ini pengurus Ormawa ini. Maksa saya bicara antropologi komunitas. Ini cukup rumit sebenarnya. Jadi saya tidak bisa kalau dulu kalau harus berdiri. Ya kata materinya rumit sekali. Ya kalau secara keilmuan bicara tentang antropologi, ada seorang yang kita sebut sebagai bapak antropologi Indonesia, namanya Pak Puncaraindra. Di beliau yang sering kita sebut dalam bidang antropologi yang berkontribusi besar dalam membangun sistem atau epistemologi keilmuan antropologi Indonesia. Nah, beliau memberi semacam definisi sederhana antropologi. Dan tidak terlalu sulit ya kalau kita pecah kata ini dari antro. Ya, kita bicara antropos, pos dan logi. Sebenarnya kalau kita tarik dari sekian terakhir, saya dipaksa untuk berbicara tentang ya, kalau lepas kata keilmuannya, saya dipaksa untuk berbicara mengenai apa kira-kira tradisi atau budaya yang dikembangkan di Fakultas Sarjana dan di luar. Ini kan perlu teropong, ya perlu kacamata yang bagus ya, kita melihat dari semua aspek. Nah, di dalam fakultas ini sebagai suatu unit organisasi, di dalamnya terdiri dari, jadi ada komponen-komponen organisasi. Bukan hanya ada orang di dalam, ada struktur seperti saya sebagai dekan, ada wakil dekan, ada ketua prodi, kabak, lalu ada dosen, ada teknik, di dalamnya ada mahasiswa. Tapi juga ada fungsi yang melekat pada masing-masing komponen. Yang dekan dia fungsinya apa, yang dekan fungsinya apa, yang kapolri fungsinya apa, sampai seterusnya. Nah, untuk mendukung ini
mendukung ini dibutuhkan berbagai macam instrumen atau perangkat. Nah, salah satu yang sering kita sebut di dalam organisasi itu ada namanya visi. Ada visi fakultas. Nah, visi fakultas ini berhidup pada visi IAIN. Visi IAIN ini tertuang di dalam rencana induk pengembangan yang Manado sampai tahun 2035. Yang di dalam visinya di situ disebutkan bahwa nanti di dalam milestone-nya itu capaiannya di tahun 2035 kelak nanti kampus kita ini sudah ya kira-kira sudah global university. Yang di dalamnya bukan hanya orang-orang yang datang dari Borneo, bisa jadi datang dari Filipina, datang dari Thailand, datang dari Singapura, Malaysia, dan bahkan dari luar di Eropa yang bisa jadi menjadi mahasiswa di Nah, di luar itu diturunkan menjadi misi. Dari misi kemudian turun menjadi tujuan, dari tujuan kemudian muncul sasaran program. Sasaran program itu yang akan dilakukan pada setiap semester, setiap tahun, yang dilakukan secara berkala oleh semua bagian, baik di level fakultas, level program studi, sampai pada level ormawa, organisasi kemahasiswaan, mulai dari tingkat fakultas sampai pada tingkat himpunan mahasiswa. Nah, itu biasa kita sebut sebagai instrumen. Di dalamnya tentu akan harus ada semacam SOP, ada manual mutu, ada prinsip-prinsip yang tertulis, alur. Misalnya yang paling sering kita berinteraksi setiap semester KRS. Nah, KRS itu ada SOP ya kan? Ada manual mutu. Jadi mengurusnya yang sekarang ini sudah semua dilakukan secara digital, secara elektronik. Nah, itu ada alur. Nah, dari prosedur-prosedur yang ada itu kelak kemudian akan menciptakan sesuatu yang berlangsung secara alami yang tanpa diatur lagi. Nah, lama kelamaan itu akan menjadi suatu sistem, menjadi suatu nilai yang kelak itu akan kita sebut sebagai nilai. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang juga tentu sangat mendukung dengan instrumen yang bersifat hard, ya, perangkat-perangkat kelasnya. Seperti kita punya gedung, kita punya kelas, masuk di kelas ada whiteboard, ada LCD, ada fokus, ada kursi, ada meja. Semua ini akan menjadi sesuatu yang menciptakan suasana. Ya, misalnya gazebo itu kan sebenarnya dibuat agar mahasiswa nanti bisa diskusi bukan hanya di dalam kelas, tapi juga bisa berdiskusi di luar. Seperti yang kita lakukan sekarang, tidak hanya harus interaksi dalam kelas, tapi juga melakukan interaksi di luar, outdoor. Jadi ada indoor, ada outdoor. Nah, semakin banyak elemen-elemen yang dibentuk atau tercipta untuk menciptakan budaya ini, itu akan semakin baik. Nah, sekarang bagaimana struktur fakultas ini sebenarnya pada aspek historisnya? Fakultas ini cikal bakalnya adalah jurusan tarbiyah, yang kelak dulu hanya dua jurusan tarbiyah dan jurusan syariah. Nah, jurusan tarbiyah ini pengembangan dari jurusan syariah yang merupakan filial atau cabang dari IAIN Alauddin Jepang. Lalu pada tahun 1997 berdiri menjadi sekolah tinggi, dua jurusan syariah dan jurusan tarbiyah. Lalu cikal bakal jurusan ini terus berkembang menjadi fakultas, terutama sekali sejak keluarnya peraturan presiden atau keputusan presiden tentang alih status dan style menjadi IAIN. Lalu terbentuklah 4 fakultas
Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Usul Hadis dan Dakwah. Kemudian pada tahun 2015 itu kemudian terbentuk satu lembaga yang kita sebut sebagai program pasca sarjana. Nah, siapa-siapa orang yang ada di dalam jejak historis ini, hampir semua kalau kita lihat dari struktur yang ada itu, dan sekarang ini sudah pada senior, itu masuk di dalam organisasi ini dengan background keilmuan, tapi semuanya rata-rata lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKI, alumni IAIN, alumni SNAI yang masuk di jurusan tarbiyah dan jurusan syariah. Lalu lambat laun kemudian untuk fakultas, lalu kampus ini mulai menerima SDM baik dari dosen maupun dari SPTD yang berasal dari lulusan perguruan tinggi umum. Nanti seperti Bapak hadir tahun 2006 di STAI Manado dari perguruan tinggi umum, bukan dari STAI, bukan dari IAIN, bukan dari UI. Jadi pendidikan S1-nya dari UKIP, pendidikan S2-nya dari Universitas Negeri Manado, pendidikan S3-nya dari Universitas Malang, masuk ke jurusan tarbiyah. Nah, katanya orang-orang ini bahkan ada yang alumni luar negeri, ada yang alumni Hawaii, ya, ada yang dari Australia, ada dari perguruan tinggi lainnya. Masing-masing yang masuk membawa kebiasaan-kebiasaan. Pertama, tradisi keilmuan di bidang metodologi misalnya. Yang kita kenal dahulu, kalau ada penelitian dari institusi mahasiswa, arahannya selalu berorientasi ke penelitian atau penelitian kualitatif. Karena hampir semua dosen-dosen kita yang hadir dan datang menjadi pengajar di IAIN Manado pada saat itu, konsentrasi kajiannya di bidang kualitatif atau library research, kajian pustaka. Nah, lalu kemudian datanglah ini hadir dari para dosen-dosen yang berasal dari perguruan tinggi umum dengan tradisi keilmuan yang mungkin relatif berbeda, memberikan nuansa atau warna yang baru di dalam tradisi penelitian mahasiswa, sehingga kemudian dikenallah ada penelitian yang bersifat kualitatif, bukan hanya penelitian yang bersifat kualitatif. Jadi bagaimana struktur antropologi fakultas ini sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, sekarang mencipta suatu sistem nilai atau budaya di suatu unit organisasi di fakultas itu dua pilihan. Pilihan pertama bisa kita bentuk melalui regulasi, kita atur, atau dia tercipta dari proses-proses yang ada kemudian itu dibakukan, dijadikan sebagai suatu pola karena sudah menjadi suatu kebiasaan, lalu dipolakan. Lalu dari pola yang ada itu terus menerus disosialisasikan dan diteruskan dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Ya, yang paling pokok dari struktur budaya itu adalah budaya akademik. Nah, budaya akademik ini yang tidak bisa hanya dibentuk oleh dosen di dalam kelas, tapi perlu keterlibatan yang sama maksimal dari teman-teman mau di dalam setiap fase pergerakan kemahasiswaan dari waktu ke waktu mengalami dinamika dan tentu juga karakteristik masing-masing. Di atas 90-an, exercise keilmuan mahasiswa itu sangat tinggi. Diskursus keilmuan itu hampir terjadi di mana-mana. Bahkan ada satu komunitas di Manado namanya Jalan Roda, ya. Jalan Roda di atas 90-an itu bahkan sering disebut sebagai Universitas Jalan Roda, supaya keren, Jalan Roda University. Mengapa dia disebut sebagai universitas? Karena di Jalan Roda ini tempat untuk melakukan kajian buku, dan hampir semua buku-buku terbaru yang ada di Manado saat itu dibedah dan dikaji di Jalan Roda oleh para aktivis mahasiswa dan pemuda pada saat itu, dari HMI, PPI, dari KMF,
Putih, dari IMF, dan Pemuda Aktif, dan banyaknya BI, dan hampir setiap tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh ilmuwan yang hadir di Manado pasti kejelasan. Maka tokoh-tokoh sekaliber almarhum Wallace Majid itu kalau kemudian pasti kejelasan. Kalau salah dulu yang sempat saya ikuti ada Fakhri Hadi, itu juga bukan Fakhri Hadi yang dari ya. Fakhri Hadi itu betul ya. Belakangan setelah terjadi gerakan reformasi, nah rupanya orientasi pergerakan mahasiswa itu juga mengalami geseran, sehingga tradisi atau budaya intelektual yang tercipta di kalangan mahasiswa di tahun 90-an itu juga mengalami geseran. Kita bisa pilih mau berorientasi pada struktur atau kita berorientasi pada fungsi. Nah, pilihan terhadap dua aspek ini akan menentukan budaya kita. Saya punya guru lah, mentor ya, dulu. Sekarang ini hidup menepi. Kalau kita dari sini jalan terus ini ke arah utara atau danau, sana beliau bangun rumah, tinggal berjarak dari kosmopolitan kota, memilih hidup di tengah suasana yang boleh kita sebut sepi dari keramaian, gitu ya. Tapi tidak goyah komitmennya terhadap bidang keilmuan. Tetap dia masih gandrung pada diskusi, tradisi intelektualnya masih hidup. Saya beberapa waktu lalu masih berdiskusi jauh, masih sangat update mengikuti seluruh perkembangan yang ada, dan hari ini alhamdulillah semua bisa diakses melalui mobile phone secara digital. Dibandingkan dengan zaman dulu kita susah mengakses. Nah, ini pilihan yang dilakukan oleh beliau karena budaya akademiknya sudah terbentuk, budaya ilmunya sudah terbentuk. Nah, kita semua ini menjadi ujian, ya, ujian yang membentuk diri kita ini menjadi seorang ilmuwan. Kalau geraknya pada struktur, maka semuanya akan menjadi pragmatis. Biasanya mahasiswa akan sangat ramai aktif kalau ada pemilihan pengurus, ketua ini banyak sekali. Baru tiba-tiba dia viral di Facebook, oh inilah saya ini. Ini akan lebih cenderung ke orientasi pragmatis. Nanti akan ikut kegiatan KM ini nanti supaya bisa kelak nanti terpilih misalnya menjadi salah satu pengurus, kan? Tapi juga bisa menjadi pilihan kedua, lebih ke aspek fungsi. Bahwa saya menjadi mahasiswa dan karena itu menjadi keharusan saya dalam kegiatan seperti ini bukan hanya pada pemenuhan sertifikatnya, tapi proses ini saya butuhkan karena kesempatan terbuka hanya ada hari ini, dan setelah saya selesai proses ini sudah berakhir. Ya, jadi dia betul-betul memilih suatu kegiatan yang dipilih karena orientasinya lebih ke aspek fungsinya, ya, fungsinya. Nah, inilah yang barangkali akan lebih strategis dan harus menjadi pilihan orientasi kita dalam rangka menciptakan budaya, ya, budaya akademik yang tadi saya sebutkan. Jadi dari seluruh aspek budaya yang barangkali sangat strategis itu adalah budaya akademik, ya. Nah, dari mana ini bisa terbentuk? Pertama, teman-teman pernah sudah melakukannya melalui kegiatan seperti ini adalah bagian dari upaya jejak-jejak kita untuk memperkuat budaya akademik. Lalu kegiatan ini akan menjadi kontributor utama di dalam rangka penguatan kapasitas akademik mahasiswa
dia akan menjadi mahasiswa yang semakin memiliki karakter, ya, karakter keilmuan. Ini penting, karakter ke. Nanti urusannya nanti dia selesai tahun berapa tidak terlalu penting, tapi yang terpenting bagi saya adalah karakter keilmuan sudah terbentuk. Nah, kalau ini tercipta di fakultas, saya yakin output dari fakultas tarbiyah dan keguruan itu akan selalu siap untuk menghadapi seluruh tantangannya. Nah, perlu saya jelaskan terkait dengan kurikulum fakultas ini. Bahwa di fakultas Anda akan bertemu dengan beragam orang. Bapak yang namanya Jawa tapi aslinya Makassar. Tapi saya bersyukur, Dimas, saya bukan orang Jawa. Hampir tak ada orang Jawa yang percaya kalau saya bilang saya bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa pasti akan memaksa saya untuk menjadi orang Jawa. Dan saya eksploitasi itu. Biasanya supaya dalam banyak hal saya dimudahkan. Dan walhasil ya relatif dimudahkan dalam berbagai kesempatan. Itu dalam artian Jawa nanti, Jawa di mana? Dalam itu, mau di mana-mana. Mau jadi yang gitu. Mulus-mulus bukan. Nah, karena saya orang Makassar, secara otomatis tentu memiliki budaya, ya, yang tentu saja berbeda dengan orang lain. Nah, orang Makassar kawin dengan orang Tondano, yang Tondano ini sebetulnya adalah Jawa Minahasa, tentu juga berbeda dengan Tondano pada umumnya. Jadi ini ada unit rumah tangga terbentuk dari Makassar kawin dengan orang Jawa Minahasa, tentu di dalamnya akan ada perbedaan yang bisa jadi bergeser dari orientasi saya sebagai orang Makassar dan demikian pula sebaliknya, sehingga ada penyesuaian. Nah, itulah profil yang saya hadirkan di fakultas. Nah, bagaimana yang lain yang hampir tidak juga persentase besar, tapi dulu hampir sebagian besar berasal dari Bugis Makassar. Sekarang sudah bertangan dari suku Jawa. Nah, masing-masing ini dengan budaya yang masing-masing tentu harus dapat dipahami karakteristiknya. Status bahasa Inggris yang kalimat mana status bahasa Inggris? Status bahasa Inggris meskipun Anda orang Jawa tidak bisa juga serta-merta misalnya dia Jawa, misalnya dengan pokoknya benar. Beda dengan Jawa tapi nggak jauh gitu, Jawa timuran, ya mumpah gitu. Tentu ya dari Solo beda, pokoknya Jawa tapi kayak Manado. Kenapa? Karena mem sendiri sebenarnya sudah cukup lama di ketemu dengan Kapolri PRI, dia juga karakternya beliau. Dia tuh orang Makassar. Jadi kalau misalnya cacok itu dan apalagi beliau dari aspek demografi sudah senior. Ini saya berbicara mengenai demografi senior ya senior. Jadi ya, kalau ada apa-apa dekan juga misalnya ditegur juga sama Kapolri kan. Kalau ada Kapolri yang kategori dekan ini cuma di Fakultas dia. Jadi dilakukan oleh Kapolri dia. Dan saya juga harus bisa memahami. Jadi kalau saya dekan, oh iya saya, oh siap. Itu kan pemahaman kan. Nah, belum lagi di Fakultas Tarbiyah ini kita ini ketimbang, saya sebut ketimbang lah ya, senior terbanyak di Fakultas Tarbiyah. Mantan rektor yang menerima Tarbiyah. Pejabat direktur pasca sarjana di Tarbiyah, Dr. Rifai Putri. Belum lagi ada Dr. Sakur Rahman. Sampai pada belum. Sudah.
Ini harus dimengerti kan oleh semua, dan semuanya orang harus perkenalkan. Ada dosen tak boleh telepon, harus di WA. Tapi sebaliknya ada yang tak mau di WA, harus di telepon. Ini mahasiswa yang WA saja ini nggak sopan. Tanya, kita harus mengerti bagian dia. Dia harus pakai data. Tidak ada kata telepon pakai WA, harus pakai telepon biasa. Di Fakultas Tarbiyah ada 4 mantan pejabat eselon 2. Kalau tidak salah 2 sebelum mantan Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Sulawesi Utara ada di Tarbiyah, pensiun. Mantan Kepala Biro Provinsi eselon 2 sudah pensiun barusan. Terus sekarang masih aktif mantan Kanwil Sulawesi Tengah ada di Tarbiyah, Pak Dr. Usman Bangke. Kanwil Gorontalo ada di Tarbiyah, Pak Putra Kekali. Pak Sekurangan yang saya sebut tadi, meskipun tidak pernah jadi rektor, tapi dia adalah orang yang paling tua di Manado saat ini. Dari tahun 61, mantan rektor 62. Jadi dia punya mantan rektor, kalau bilang mana? Nah, orang yang mantan rektor juga harus paham memang dia senior. Nah, struktur budaya seperti ini yang harus kita pahami, sehingga para mahasiswa ini ketika berinteraksi berkomunikasi dengan pihak yang terkait, dari dosen maupun mungkin ketua-ketua program studi, ya sudah bisa memahami. Ya, mungkin Anda akan tahu nanti bagaimana kalau menghadapi mereka, misalnya PPA. Lo masuk ke kakor di BRI terus mungkin agak halus itu kelihatan apa yang bilangnya, ya perbaikilah, agak cermat mendengarkan, ya, karena biasanya suaranya agak pelan. Atau Anda ketemu sekretaris Prodi Pak Abdurrahman, itu harus perhatikan baik-baik kalau bisa. Biasanya tidak jelas apa yang beliau bilang kan. Nah, jadi harus bagaimana Pak? Jangan keluar lagi. Bagaimana? Begitu kan? Juga ada mungkin kalau cepat caranya. Bagaimana dosen-dosen kita semua ini dengan berbagai macam keragaman, ya, keragaman umur. Ada juga mungkin Anda masuk kelihatan ini dosen atau mahasiswa, ini mahasiswa atau dosen. Nanti juga ada akan lihat kan dosen-dosen sekarang seperti Bapak Mas Guru yang pakai kain begini kan. Kalau sekarang dosen-dosen pakai dan Fakultas Tarbiyah dia kan boleh pakai jeans, tapi ada dasarnya kan. Satu lagi dosen ini dia masuk kebetulan pas itu sudah pakai sedikit berpakai minyak kemudian ke atas, nah harus lihat. Oh, nah ini harus dipahami ya mahasiswa. Kalau tidak kita akan mengalami bakat dalam berinteraksi, kita tidak paham. Misalnya ada yang terjadi dari baik sudah baik-baik pada Februari pada kuliah guru orang. Kalau Anda ketemu beliau terus dia bilang jangan langsung pulang terus menangis, cobalah tanya diri sendiri, memang begitu Bapak itu memang begitu. Saya kira salah satu dosen yang kursinya outdoor paling menurut dia. Kenapa fakultas itu menyiapkan? Bukan Bapak menyiapkan. Daripada bikin rusuh di dalam ruangan dosen. Ada kebiasaannya beliau mau rokok di ruangan dosen itu, ada ibu profesor mungkin, ada mantan pejabat dan ruangannya berhasil. Baiklah, saya kasih solusi. Bapak saya kasih meja di luar. Nanti tulis nama itu Dr. Rifai Perutio. Saya bilang yang sudah disiapkan aspaknya, bagi dia bisa rokok di situ sambil dia berinteraksi dengan mahasiswa. Lalu tiba-tiba boleh diganti. Ada mahasiswa yang ganti, dia ganti ada apa-apa. Kalau ada uang beli, kalau enggak kemudian di situ paling tinggi.
kita aqua atau air minum. Kalau aqua bayar, tapi kalau di kelas itu mungkin gratis. Bukan apa-apa pakai kalau situ, ya ini harus kita pahami karakteristik beliau. Ada juga dosen barangkali kita hubungi tidak bisa, maaf ya, saya belum mau masuk kalau tidak siap. Sekali mahasiswa tidak mengerti apa maksudnya tidak siap ini. Karena dosen yang mau masuk itu selalu bertentangan. Kalau masuk di kelas tidak ada pertanyaan dianggap pakai kuliah kayak tidak ada artinya ini. Jadi saya ada malas selalu ikut ini. Saya punya dosen kalau masuk di kelas tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada, ya sudah. Ada yang dosen yang mau alhamdulillah itu keluar ya. Tapi ada yang sudah mengerti atau tidak ya. Nah ini barangkali yang perlu kita mengerti dari komunitas ini, ya. Lalu ada keberadaban dengan bukan hanya dosen laki-laki, juga dosen perempuan. Ya sebaliknya mungkin juga ada yang dari laki-laki berhadapan dengan dosen perempuan. Nah secara gender juga ini harus kita pahami. Tapi kita bersyukur di dalam bagian yang saya ceritakan tadi sampai seni budaya itu, ya berarti kita semua ini agak familiar lah mengenal budaya Melayu. Jadi melanggar komunikasinya menjadi tidak terlalu terhambat ya. Kalau ada ketidakmengertian mungkin masih bisa disambung dengan menggunakan bahasa lain. Benar. Nah Bapak sendiri ya mungkin yang pernah Bapak ada sudah Bapak masuk di kelasnya mana? PGB coba pakai masker. Ini kalau sudah 3 kali alhamdulillah. 5 saya yang biasanya hanya sekali kan. Lalu ada mahasiswa tanya, kamu pernah diajar bapak? Mungkin ingat dulu pernah ada ya. Ya memang agak susah mengingat karena bapak sama sekali masuk. Kan? Nah lalu orang harus mengerti, kenapa bapak sekali masuk? Bapak itu sudah mengajar. Jadi bapak mengajar ini. Oh ternyata harus mengerti kan? Oh kesibukan. Oh bapak sibuk. Ya sibuk lah pada saat saya masuk di kelas. Oh tiba-tiba ada kegiatan ini saya harus hadir. Berarti mahasiswa juga harus mengerti tadi saya sebut fungsi masing-masing. Meskipun tentu tugas utama kita sebagai pengajar. Jadi keragaman etnis dan latar belakang budaya yang ada di Fakultas Tarbiyah dan aspek lingkungan SDM-nya ini juga akan menjadi salah satu ya kira-kira salah satu karakteristik pembentuk budaya fakultas. Yang ini semua tentu harus diorientasikan, diarahkan pada budaya dan nilai yang sedang diemban oleh fakultas. Bahwa fakultas ini dari visi besarnya itu kajian institut itu multikultural. Jadi baik dari aspek pengembangan kerangka epistemologi pengetahuannya, dari aspek pengembangan program, dari aspek tutur kata, aspek perilaku harus berwawasan multikultural. Nah nilai-nilai yang dikembangkan oleh fakultas itu diturunkan tagline yang menjadi fakultas ini harus edukatif. Jadi apapun harus selalu bersifat mendidik, mengedukasi. Dan karena Anda menjadi pilar-pilar edukator, berarti harus mempersatukan diri sebagai pendidik. Ya, jadi ada apa-apa lebih persuasif, bukan malah menjadi runyam dada. Terus humanis diturunkan dari sana dari nilai multikultural itu kan ada kajian nilainya humanis. Nah multikultural itu maksudnya kita menjadi rahmat. Kalau ujung dari humanis itu alumni Fakultas Tarbiyah itu akan menjadi ulul rahmat, menjadi hamba yang bisa menjadi manfaat bagi bukan hanya bagi manusia tapi juga bagi lingkungan. Kalau ada ulul albab, ulul rahmah. Nah, bagaimana mencipta ulul rahmah itu? Maka di dalamnya diciptakan taman-taman budaya itu, ya. Lalu religius, meskipun kerangkanya multikultural, tapi ada base karakter, ada karakter dasar. Bahwa di Fakultas Tarbiyah itu
Kalau dengan azan seperti tadi itu dia ingat Tuhan. Begitu dengan azan bukan mengingat Beethoven, dia ingat sholat Yesus. Dan seluruh tindak tanduk perkataan mencerminkan nilai religiusitas. Lalu semuanya akan bisa sejalan ini. Kita memiliki nilai edukatif, nilai humanis, nilai religius. Lalu untuk bisa survive dalam kehidupan, untuk bisa mempunyai nilai lebih daripada yang lain, ya kita harus punya nilai inovasi. Sehingga aspek-aspek lain yang telah dilakukan orang itu kan sudah banyak dilakukan orang lain. Nah sekarang bagaimana cara kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa saja itu biasa, sederhana, tapi inovatif. Nah, kegiatan LKM yang dilakukan oleh panitia pelaksana sekarang ini termasuk karya inovatif dilakukan ini kan sama dengan mendatangi alam, ya, di lembah Venus. Jadi kita belajar pada alam, alam, dan bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di luar. Nah, nilai-nilai tadi yang saya sebut itulah yang akan menjadi orientasi pengembangan budaya fakultas, atau yang Anda gagas saat ini antropologi fakultas. Pahamilah bahwa dari aspek antropologi, dari aspek budaya fakultas ini berkembang karena adanya individu-individu yang di dalamnya masing-masing memiliki budaya mikro, lalu kemudian karena dia berada dalam suatu organisasi akan tercipta konsensus sebagai budaya makro, budaya global pada tingkat fakultas yang tentu saja tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang ditetapkan oleh institusi ini, dari visi besarnya menjadi kampus yang mengembang nilai-nilai multikultural. Baik mahasiswa maupun dosen masing-masing memiliki sistem keragaman yang masing-masing tidak harus satu sama lain memahami. Kalau tidak akan terus terjadi bentrok. Saya bertemu dengan orang Bugis, nanti agak bentrok dengan orang Manado. Karena orang Manado mempersilahkan orang makan cuma angkat di meja tangan dan lain memakan. Nanti orang Bugis bilang ini orang tidak sopan. Macam makan kok angkat piring, jadi masuk piring lagi, tidak piring lagi. Ya, itu orang Bugis kalau pakai makan orang ya disajikan. Kalau perlu tidak ada makanan, jangan bilang-bilang kalau sedang makan. Kalau perlu makanan yang tersedia ditinggalkan dulu supaya tidak menimbulkan perasaan tamu. Nanti kalau kita tidak tahu ini sistem budaya ini, maka akan terjadi chaos. Sama seperti zaman dulu kami di zaman itu Ketodano mengalami situasi yang berbeda, akhirnya juga terjadi chaos dulu kecil ya. Yang alhamdulillah sekarang sudah diterima dengan baik. Saya kira itulah narasi atau struktur yang berkaitan dengan antropologi fakultas. Yang paling pokok dari seluruhnya adalah menciptakan budaya ilmu yang di mana-mana itu bisa kita peroleh, bisa kita akses, termasuk di lembah Venus. Begitu kira-kira Dimas dan rekan-rekan semua. Nah, itulah materi yang disampaikan oleh materi kita pada siang hari ini. Jadi teman-teman pasti sudah mendapatkan gambaran apa itu antropologi. Jadi tadi ada yang bertanya di belakang, kan apa itu antropologi? Antropologi itu antropologi atau bagaimana? Nah, jadi sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung angkat tangan. Nanti akan dijawab oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Al-Fadhil semua dari Prodi PWA. Saya ingin bertanya Pak, bahwasanya tadi
menjelaskan kalau kita harus memahami karakteristik daripada dosen-dosen yang ada, karena dosen-dosen yang ada itu berbeda-beda kan. Apa seperti yang Bapak saya jelaskan tadi. Pertanyaan saya, kenapa, apakah hanya kita yang harus memahami karakteristik dosen? Kenapa dosen tidak mau memahami kita? Terus bolehkah Bapak sebagai ketua dekan kami untuk memberikan nasihat kepada dosen-dosen yang kalau orang bilang bikin-bikin diri ketika mahasiswa membutuhkan mereka? Mungkin ada lagi? Tiga dulu ya. Kalau misalnya ada yang lebih, nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Kamea dari program studi pendidikan Islam pada usia ini. Saya ingin bertanya, apakah antropologi itu termasuk atau kewajiban dalam identitas seorang mahasiswa, terutama kami seorang mahasiswa fakultas tarbiyah, dan apabila dia menjadi identitas, dia juga bisa menjadi kebutuhan, dan apabila dia jadi kebutuhan kami mahasiswa, apa dampak positif bagi kami? Sekian. Cukup buat karena Waktu ya. Ya, selain waktu kayaknya pertanyaan berat sekali. Berat yang pertama itu Pak, berat sekali. Ya, kalau lagi waktu sudah selesai juga ya. Baik, harus internasionalis. Jadi tidak bisa hanya sepertinya. Ya, jadi dosen tidak tentu harus memahami karakteristik mahasiswa. Tapi saya mau menyampaikan ini semua akan bisa kita cipta melalui suatu prosedur yang bisa kita sebut sebagai SOP. Misalnya dosen, contoh ya, dosen harus masuk tepat waktu di dalam kelas. Anda tahu nggak? Kalau Anda masuk di satu lembaga kebangsaan, di saat jam kerja ada satu orang yang bermain. Maka barusan malam saya bicara pada salah satu perusahaan kontraktor di jasa konsultan di bagian alat berat, sampai orangnya tidak ada tempat saja, posisinya itu ketahuan dia sedang izin mana. Misalnya mau ke belakang, ya, contohnya mau ke belakang, itu pasti diketahui di sistem. Ya, jadi dia dicek di sistem. Nah, kita sebenarnya melalui sistem teknologi yang sudah kita kembangkan di meskipun belum maksimal sekarang ini, melalui SISKA, sistem informasi yang kita persiapkan, sebenarnya report setiap dosen pada setiap pertemuan itu ketahuan dan dapat dikontrol oleh pimpinan fakultas. Saya sendiri bisa masuk di akun itu siapa dosen yang masuk hari ini. Tapi memang sayangnya ini belum dimaksimalkan dengan baik, ya. Tapi kalau ini bisa kita ciptakan melalui suatu prosedur, itu memang sudah ada bahwa dosen harus membuat RDP, dosen harus dapat masuk ke dalam kelas, dosen harus menyampaikan materi pembelajaran, materi harus di-share ke mahasiswa, itu semua sudah diatur dalam RDP, gitu ya. Jadi yang betul, tidak bisa hanya dosen memahami mahasiswanya, mahasiswa juga harus dapat dipahami oleh dosen, dan mahasiswa juga tentu dengan sistem yang ada tadi akan ikut semuanya. Ya, misalnya dia masuk di kelas, ada toleransi keterlambatan 15 menit, ya. Berarti di 15 menit setelah itu nggak bisa lagi masuk. Dan kalau ini sudah tercipta bagi semua dosen kan menjadi sangat baik, ya. Dosen kalau menetapkan semua SPP 75% kehadiran, kalau tidak hadir dia dianggap tidak lagi mengikuti ujian ASPS, dan itu kan sistem, ya. Jadi budaya dapat dicipta oleh sistem. Siapa yang tidak mau ikut dia keluar dari sistem, jadi domba yang tersesat. Baik, yang kedua, apa signifikasinya ini antropologi, atau kita memahami antropos, memahami orang-orang, ya, sikapnya begitu. Apa sebenarnya fungsinya yang memahami orang-orang di fakultas ini? Ya, saya kira penting. Kalau kita tidak pahami orang-orang ini, kita agak sulit untuk berkomunikasi. Karena salah satu tujuan dari pemahaman antara orang itu adalah agar bisa tercipta interaksi satu sama lain. Kalau ini tidak bisa tercipta akan mengalami hambatan. Maaf ya, saya kasih contoh, ya. Saya baru menguji kemarin mahasiswa yang kebetulan low ini tidak terlalu mendengar. Lalu jarak kami sebagai penguji itu jaraknya
kira-kira ya. Lalu saya duduk di sini, masih saya terus saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak merespon. Saya bayangkan berarti tidak bisa mendengar. Lalu ujian saya buka dan saya pastikan mana ujian bisa kita mulai. Ragu menjawabnya, berarti tidak terlalu banyak. Baiklah, bisa bantu geser mejanya geser ke rapat ke meja ujian. Jadi para dosen sehingga mungkin bisa dipastikan yang mendengar. Setelah rapat, setelah gimana? Siap. Nah, berarti sudah mendengar. Itu kan pemahamannya. Nah kalau saya tidak bisa pahami keadaan itu, ya saya pakai prosedur. Ya harus di situ, tidak boleh bisa geser. Saya tidak mau pusing, saya bertanya, tidak boleh tidak dengar, saya tidak mau urus. Nanti mahasiswa bukan karena tidak tahu, tidak dengar pertanyaan dosen sehingga tidak bisa menjawab. Berarti memahami antropos itu atau logos itu menjadi penting. Memahami orang, memahami alam itu penting. Masuk di struktur tarbiyah, jadi kalau masuk di pintu utama itu. Ada yang kali itu dianggap kaca sudah terbuka padahal belum terbuka. Jadi ada yang lurus ada masuk ke pintu terkena pentong di atau begitu masuk di pas di dalam kondisi hujan itu ngisinya. Nah kalau kita jalan tidak tahu karakteristik logos ini, kita bisa kebablasan, bisa jatuh, bentar dan seterusnya. Jadi memahami orang, memahami alam itu menjadi sangat penting dan itu akan membuat kita bisa menentukan sikap apa yang harus saya lakukan. Ya kalau tidak, mesti kita akan menjadi blank seperti masuk di hutan belantara yang kita tidak tahu di dalam hutan itu ada binatang buas apa saja. Kalau kita tidak tahu, nanti kita punya ilmu cuma satu, langsung memerintah dan firman. Pas ketemu singa di dalam, terus singanya yang balik baca doa. Allahumma barik lana fi barakatihi. Wakil kenapa? Karena kita merasa sombong dan merasa guru tidak apa saya kan jagoan dari kampung, saya masuk, saya dapat uang, saya bakti, mati. Nah, begitu ketemu singa yang baca doa. Allahumma barik lana fi barakatihi. Kenapa? Tidak memahami struktur manusia, tidak memahami struktur alam. Itu kira-kira signifikansi kita diberi oleh session kita ini pelajaran tentang antropologi komunitas. Begitu kira-kira sebabnya. Kasih kembali ke dan baik, terima kasih telah pemaparan materi dan menjawab pertanyaan dari seluruh teman-teman yang ada. Saya sebagai moderator berkesimpulan bahwa sebuah kebudayaan di sebuah daerah dapat diubah dengan sebuah kebiasaan usaha di daerah itu sendiri. Sesuai dengan pembahasan yang dibahas oleh Bapak Dekan bahwa kebudayaan itu tidak hanya tentang adat istiadat atau sebuah bentuk peninggalan saja, melainkan adat, sikap atau perilaku dari masyarakat itu sendiri merupakan kebudayaan. Quotes dari saya, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih closing statement aja ya. Oke, closing statementnya adalah istilahnya also British. Kalau bahasa aslinya dari Descartes menyebut cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Soalnya saya berpikir maka saya ada. Seperti ini pentingnya. Berarti kalau tidak ada ini, ya, kira-kira itu proses statement. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk materi hari ini. Untuk itu sebelum sesi dokumentasi dilakukan kepada Ketua Panitia untuk menyerahkan sertifikat kepada pemateri hari ini.
cara dapat sertifikat. Ini kalau bapak bawa ke bank, tapi bisa nambah profit, setidaknya status saya. Story banget.